pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa mengawali renungan kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Kami percaya bahwa hari ini menjadi hari di mana tangan Tuhan sekali lagi akan dinyatakan dalam hidup kami, dan kami akan melihat penyertaan Tuhan yang setia dan ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Dasar firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari surat penggembalaan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang terakhir yang merupakan salam penutup dia. Di dalam ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya. Allah yang setia. Allah yang setia. Saudara-saudara yang kekasih, ada kisah yang mengharukan terjadi di sebuah kebun binatang di Afrika, di mana ada 2 ekor gajah saja yang tertinggal di sana, dan tiba-tiba seekor gajahnya mati. Dan gajah yang ditinggal mati oleh temannya itu tidak pernah bergeser sedikit pun dari gajah atau bangkai temannya yang mati. Dia sudah lihat bahwa binatang-binatang sudah siap untuk makan temannya yang sudah jadi bangkai itu. Tapi gajah satu yang masih hidup ini, dia terus ada di situ, dia jaga bangkai dari temannya yang mati itu sampai petugas kehutanan itu datang dan menguburkan bangkai dari gajah yang mati tersebut dengan baik. Saudara, gajah ini menunjukkan sikap yang setia. Saudara, ayat yang kita baca pagi hari ini memberitahu kepada kita suatu hal yang hebat dan luar biasa, bahwa Allah yang meminta kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, dan terutama Allah yang meminta kita untuk hidup benar, kudus, dan berkenan di hadapannya. Allah itu panggil kita, Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia selamatkan kita dan Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia bilang bahwa Dia akan menyertai kita. Rasul Paulus jelas memperkuat jemaatnya dengan mengatakan bahwa Ia yang memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ia itu setia. Saudara, setia itu mengandung 2 pengertian yang sangat penting. Setianya Tuhan itu artinya dapat diandalkan. Ia dapat diandalkan. Ia bukan orang yang pelin-pelan. Ia bukan orang yang oportunis, yang kalau ada untungnya aja dekat sama kita, tapi kalau nggak ada maunya dia jauh daripada kita. Bukan, saudara. Allah kita sama sekali nggak masuk kriteria tersebut. Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Dalam keadaan Anda susah atau Anda senang, Allah dapat diandalkan. Hari ini Anda akan berjalan bersama Tuhan karena ada Tuhan yang dapat diandalkan. Hal yang kedua, itu adalah Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Di dunia ini sudah sangat sulit menemukan orang yang dipercaya atau dapat dipercaya. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang Dia janjikan Dia akan genapi. Walaupun itu seperti lama banget, tetapi ibarat sesuatu yang kita tanam tidak langsung tumbuh, tetapi nanti dia akan tumbuh dan dia akan berbuah. Allah kita Allah setia. Ia akan menyertai kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menguatkan kita, Ia akan menghibur kita. Ia akan memberitahu kita kenapa Dia izinkan ini terjadi. Dia akan memberitahu kita kenapa kamu kadang rasa sulit. Tapi percayalah, aku setia, aku menyertai kamu. Kamu tidak sendiri, aku bersama dengan engkau. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ia menyertai kita dan Ia akan menolong kita. Ia adalah Allah yang setia. Amin. So, mari kita setia kepada Tuhan, terus mengiring Dia dengan setia, berjalan di jalan kesetiaan, dan lakukan dengan setia firman Tuhan. Maka Allah yang setia akan menyertai dan terus menolong kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.